Rumah Cahaya, ditulis oleh Nungki, disuarakan oleh Nungki. Aku sudah begitu akrab dengan suasana ruang UGD RS Biru. Seakan-akan tempat ini menjadi rumah keduaku. Posisi tempat tidurku yang selalu dekat penyejuk udara, warna tirai yang pudar, dan aroma antiseptik yang tak pernah hilang. Semuanya begitu familiar. Bahkan aku mulai mengenal dokter jaga dan perawat yang bertugas. Meski sakit yang selalu datang kembali tak pernah aku harapkan, tahun ini, bulan keempat berturut-turut aku terbaring di ruang yang sama, dengan keluhan yang serupa. Muntah-muntah tak terkendali, dan migrain yang membuat kepalaku seolah tertimpa batu besar. "Mikirin ibu?" tanya Irwan, suamiku yang sedari tadi duduk di samping. "Iya," aku menjawab dengan lirih. Irwan paham sekali bahwa aku sering drop akhir-akhir ini karena memikirkan ibu. Sambil menunggu tetes demi tetes cairan infus yang mengalir di tubuh, pikiranku melayang. Hubunganku dengan ibu cukup akrab. Kami sering video call. Aku sering menerima segala curhatan dari ibu. 6 bulan yang lalu, ibu didiagnosis kanker multiple myeloma. Sebuah kondisi yang sangat langka dan sayangnya baru terdiagnosa. Kondisi ibu semakin menurun hingga sulit untuk bergerak dan menggunakan selang oksigen untuk membantu pernafasannya. Namun, aku masih belum berani untuk pulang, bertemu ibu. Ada yang mengganjal di antara kami. Di setiap akhir kami berkomunikasi, ibu selalu menitipkan impiannya untuk aku wujudkan. Mimpinya adalah agar aku, anak semata wayangnya, menjadi wanita yang bekerja, berprestasi, dan terpandang, sehingga bisa mengangkat derajat dirinya di mata ibu mertuanya, nenek dari ayahku. Aku yang selalu menerima curhatan ibu mengenai perlakuan dan hinaan ibu mertuanya, sangat memahami luka yang dirasa ibuku. Namun, sampai saat ini, aku belum bisa mewujudkan impiannya. Sepekan setelah aku keluar dari UGD RS Biru, aku kembali menjalani rutinitas. Membersamai Irwan, mengurus rumah, mendidik anak-anakku, dan mengerjakan beberapa tugas dari komunitas. Ada pesan masuk di aplikasi WhatsApp dari ayahku. "Ibu di ICU, koma." Hanya 4 kata yang langsung aku forward ke Irwan, suamiku. Dalam hitungan detik, Irwan menelponku. "Rah, ayo kita pulang," kata Irwan. Bukan lagi sebuah ajakan, namun sebuah instruksi. "Tapi anak-anak bagaimana?" sanggahku. "Ini Mas pesan tiket pesawat sekarang, lalu jemput anak-anak di sekolah, Bunda siapin semua yang harus dibawa." Instruksinya lagi, yang langsung aku turuti. Rasa mual tiba-tiba muncul, aku bergegas mengunyah antasida. Aku gak boleh tumbang kali ini. Sambil menyiapkan segala yang harus dibawa, aku berulang kali menelpon ayah, menguatkannya dan mengabarkan kalau aku akan segera berangkat ke sana. Waktu tempuh dari Makassar ke Jakarta adalah 2 jam perjalanan dengan pesawat ditambah perjalanan darat 30 menit. Semoga aku masih bisa datang sebelum jam besuk ICU berakhir. Sepanjang perjalanan, aku menyusun adegan di kepala. Apa yang harus kulakukan dan apa yang harus kukatakan pada ibu. Karena yang aku punya hanya waktu yang entah seberapa banyaknya. Ruang tunggu ICU penuh dengan wajah-wajah cemas. Kami mengantri di depan pintu ICU. Menunggu petugas mengizinkan kami masuk di jam besuk. Sebuah tanda pengenal dikalungkan ke leherku sesuai dengan nomor tempat tidur ibu. Lalu aku melangkah masuk ke ruang ICU yang kurasa dingin sekali. Pelan kususuri jejeran tempat tidur pasien ICU sambil terus menguatkan hati. Sampai tiba di tempat tidur ibu, langkahku terhenti sesaat. Mata ibu terbuka dan tampak melirik mencari seseorang. Aku berusaha menahan tangis dan berjalan ke sisi kanan ibu. Merendahkan tubuh
dan berbicara di samping wajahnya. Assalamualaikum Ibu cantik. Alhamdulillah sudah bangun. Ini Tiara. Datang bersama Mas Irwan dan anak-anak. Mereka di luar. Aku genggam tangannya yang banyak bekas luka jarum infus dan kupeluk pelan tubuh yang ditempeli banyak kabel. Ibu tidak bisa bicara karena ventilator masih terpasang di mulutnya. Tapi matanya berbinar. Aku pasangkan pasmina di kepalanya. Berusaha menutupi auratnya tanpa mengganggu alat-alat medis yang terpasang. Aku oleskan essential oil lavender di bekas luka infusnya yang membiru. Semoga yang kulakukan bisa meredakan bengkak dan nyerinya. Aku tahu ibu suka essential oil peppermint. Maka aku oleskan di pasmina agar tercium olehnya. Aku buka handphone, lalu mencari voice note dari anak-anak, dan aku perdengarkan ke telinga ibu. Lalu, aku bisikan Sayyidul Istighfar ke telinga ibu, dan memintanya mengulangi atau mengamini dalam hati. Aku berbisik ke telinga ibu sambil menggenggam lembut tangannya. Ibu, terima kasih banyak ya, atas semua yang telah ibu lakukan. Insya Allah semuanya jadi amal jariah ibu. Tiara akan perpanjang pahalanya dengan mengasuh anak-anak dengan baik. Ibu, minta ridhonya untuk hidup Tiara bersama Mas Irwan dan anak-anak ya. Ibu mengangguk dan menggenggam balik tanganku. Ibu mengangguk dan menggenggam balik tanganku. Aku mencium tangannya dan kedua kakinya. Sepekan setelah ibu berpulang, aku kembali di ruang UGD RS Biru. Tentu saja dengan gejala yang sama, mual, muntah, dan migrain. Aku pun tetap memikirkan ibu. Teringat suasana rumah orang tuaku sepeninggal ibu. Suram. Ibu pernah berkata, beliau memberiku nama Tiara karena kehadiranku menghadirkan cahaya di rumahnya. Namun, rasanya bukan aku cahaya itu, tetapi ibu. Aku hanyalah pantulan dari cahaya ibuku. Cahaya yang hangat, tapi tidak menyilaukan. Berbekal ridho, ilmu, dan pengasuhan dari ibu, aku harus menjadi cahaya di rumahku sendiri. Semua amal jariah ibu dan Mas Irwan merupakan titik nol jalan cahaya kami untuk berkumpul kembali di surganya. Rasanya ketegangan di leher dan kepalaku berkurang. Mungkin jiwaku beranjak pulih. Semoga ragaku juga menyusul membaik. Seiring dengan keikhlasanku melepas kepergian cahayaku. Ibu.